Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat berjumpa ya untuk pertama kali dalam sesi perkuliahan dengan saya melanjutkan tim pengajar yang lain, dan saya diberikan tugas untuk menjelaskan atau menyampaikan materi tentang evaluasi sediaan padat ya, sediaan solida. Ya, ini kira-kira yang akan kita bahas dalam perkuliahan hari ini terkait dengan sediaan serbuk, granul, ya, kapsul, tablet. Ya. Bagaimana persyaratan produknya, kemudian karakterisasi dan cara mengevaluasi bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan, ya, atau memenuhi kualitasnya. Ya. Kita mulai dengan serbuk ya, atau granul. Sebelum kita membicarakan evaluasinya, tentunya kita harus paham dulu persyaratan untuk produk serbuk atau granul tersebut apa saja ya. Nah, dalam hal ini serbuk atau granul bisa menjadi sediaan antara ya, ataupun sediaan finish product. Jadi ada sediaan jadi yang berupa granul. Tapi pada umumnya kalau dalam proses pembuatan kapsul atau tablet, maka serbuk atau granul ini menjadi intermediate product ya, produk antara. Maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh serbuk atau granul tersebut adalah diantaranya ini ya, mudah mengalir, mudah tercampurkan, baik dengan tercampurkan dengan baik ya, dengan bahan yang lain. Kemudian tidak mengalami interaksi yang negatif ya dengan bahan lain yang dicampur. Kemudian memiliki sifat mekanik yang baik. Jadi punya nilai kompresibilitas dan kompaktibilitas yang cukup ya untuk nanti bisa dilanjutkan dalam proses pengempaan kalau itu memang untuk jadi tablet atau kapsul. Kemudian mudah terdispersi ya dan larut di dalam saluran gastrointestinal tract. Maka nanti ini harus memenuhi persyaratan waktu hancur ataupun waktu terdisolusi ya. Nah, salah satu karakteristik serbuk atau granul yang utama adalah sifat alirnya ya. Sifat alir tadi persyaratannya harus mudah mengalir ya. Nah, turunan daripada sifat alir itu nanti juga harus kita tetapkan ya, bahwa ini memiliki sifat serbuk atau granul ini memiliki sifat alir yang baik, maka turunan daripada karakteristik yang lainnya adalah satu, bentuk partikel ya, kemudian ukuran partikel, sifat mekanik bahan yang dicampur seperti kohesivitas dan kandungan lembab ya atau LOD-nya. Ini akan mempengaruhi sifat alir ya. Jadi sekali lagi partikel shape-nya ya, bentuk partikel size-nya, kemudian sifat mekaniknya, kemudahan untuk dicampur ataupun kohesivitas di dalam nanti mempengaruhi sifat alirnya. Kemudian kandungan lembab ya. Nah, bentuk partikel itu biasanya diukur, ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan bentuk bola ya. Apakah semakin sferis mendekati bentuk bola, maka dia akan mudah ya mengalir atau menjauhi sifat bola ya. Ini ditentukan dengan rumus ini ya, alpha S per alpha V ya. Alpha S itu bentuk faktor bentuk luas permukaan, dan alpha V itu faktor bentuk volume ya. Nah, nanti rasionya antara luas permukaan, faktor bentuk luas permukaan alpha S dengan faktor bentuk bola itu sama dengan
6 ya. Kalau lebih besar dari 6 itu artinya bentuknya semakin tidak mengarah ke bola, jadi semakin menjauhi bentuk bola ya. Nah, ini tentu perlu data diameter ya. Anda sudah diajarkan cara mengukur diameter, berbagai macam cara menentukan diameter Perrot, diameter projected ya, diameter Martin. Itu di farmasi fisik. Jadi silahkan dibuka-buka lagi farmasi fisiknya untuk mengetahui secara jelas bagaimana menentukan bentuk partikel ya. Nah, kemudian luas permukaan ya, ini penting juga ya, dampaknya nanti luas permukaan itu ke luas kontak antara bahan padatan dengan medium ya. Semakin luas permukaan dari suatu serbuk atau granul, maka akan semakin mudah terbasahi ya. Jadi ini menentukan sifat biologisnya juga ya. Nah, luas permukaan suatu serbuk ini bisa ditingkatkan ya. Nah, tapi sebelum upaya meningkatkan, ini bagaimana cara menentukan luas permukaan dulu ya. Cara untuk menentukan luas permukaan serbuk atau granul itu ada 2 metode ya, metode adsorpsi dan metode permeasi ya. Metode adsorpsi ini berdasarkan persamaan BET ya, atau pola isoteron tipe 2 ya, yang rumusnya ada di sini ya, P per P kali P0 min P sama dengan 1 per PM kali B ditambah B min 1 kali P dibagi PM B kali P0. Intinya bahwa gas ya yang diserap ke dalam suatu serbuk ya, bukan diserap, dijerat ya. Jadi si gas terjerat kepada serbuk atau granul, maka itu akan berbanding lurus dengan pengurangan tekanan ya, sehingga nanti bisa dibuat persamaan garis lurus, khususnya di daerah ini ya, di daerah monolayernya. Kalau ke sini sudah dualayer ya, di fase monolayer ini berlaku persamaan yang tadi ya, sehingga banyaknya gas yang diserap itu akan berbanding lurus dengan perubahan tekanan yang kemudian itu bisa dinyatakan nanti ke luas permukaan ya. Nah, ini alatnya ya, monosolve ya, ini surface area analyzer. Jadi si serbuk bisa kita ketahui luas permukaannya langsung ya. Ini alatnya memang sudah canggih, tapi kita belum memiliki alat ini. Mudah-mudahan ke depan. Atau ini juga bisa ya. Ini juga termasuk surface area analyzer. Ini sekaligus juga bisa mengukur pori ya. Selain luas permukaan juga bisa mengukur pori. Nama alatnya secara umum ini memenuhi prinsip BET juga ya. Nah, ini Accelerated Surface Area and Porosity Analyzer. Kemudian itu yang berdasarkan metode adsorpsi ya. Jadi semuanya sudah lengkap, instrumennya ada. Kemudian metode permeasi ini juga bisa mengukur luas permukaan berdasarkan persamaan Ferdinand-Karman. Ya, ini persamaannya sudah dibahas di farmasi fisik dan sudah dilatihkan juga. Saya kira hitung-hitungannya penerapannya bahwa banyaknya udara di sini, udara yang sudah dikeringkan ya, kemudian disaring, kemudian dilalukan ke dalam suatu powder ya, serbuk yang kita akan cari luas permukaannya. Nah, kemudian ini akan mendorong serbuk ini, dan dorongan ini akan dikonversi ke manometer ya, sejauh mana pergerakan tekanannya akan bisa diukur ya. Kemudian nanti dihitung berdasarkan persamaan Ferdinand-Karman, dan ini alatnya Subsip Autosizer. Ini termasuk alat yang bisa menetapkan luas permukaan berdasarkan prinsip permeasi ya tadi, metode permeasi udara maksudnya ya.
Nah, kemudian ukuran partikel. Tadi bentuk, luas, dan ukuran. Ya, ukuran partikel ini juga penting untuk melihat baik ukuran serbuk maupun granul ya, untuk melihat keseragaman. Ya. Jadi semakin seragam ukuran partikel yang bentuknya berbentuk bola tadi itu, ya idealnya ya, maka semakin mudah mengalir. Ya, atau semakin mudah nanti sifat mekaniknya semakin unggul. Ya. Nah, untuk menentukan apakah ukuran partikelnya itu distribusinya seperti apa, ya, apakah distribusi normal seperti ini atau tidak normal. Ya, kalau serbuk farmasetis itu rata-rata tidak normal, ya, artinya bisa histogramnya itu miring ke kiri atau miring ke kanan. Ya. Nah, ini cara menentukannya. Anda bisa mencatat jumlah partikel, ini persen frekuensi terhadap ukuran partikel ya. Ini ada berapa, ini rata-ratanya 2,2. Nanti ke kiri ke kanannya itu menyimpangnya itu satu standar deviasinya itu berapa persen, dua standar deviasi berapa persen, tiga standar deviasi berapa persen. Yang dikatakan terdistribusi secara normal itu apabila ini ketentuannya ya, apabila standar deviasi ya, satu standar deviasi ke kiri ya, satu ke kanan satu, ke kiri satu, itu adalah 68,2%. Jadi ukuran partikel jatuh dalam rentang plus minus satu standar deviasinya itu adalah 68,2% partikel. Kalau ada sebanyak ini, apalagi lebih ya, maka ini dianggap terdistribusi normal. Kalaupun tidak demikian, distribusi normal bisa dicapai apabila data ukuran partikel jatuh pada sebanyak 95,4% ya pada dua standar deviasi. Dua standar deviasi dari rata-rata ya. Atau 99,7% tiga standar deviasi. Ini disebut distribusi normal. Kalau tidak memenuhi ini berarti miring ya, miring ke kiri atau miring ke kanan. Jadi terjadi skewness ya. Maka itu bukan lagi distribusi normal. Ada satu cara agar terdistribusi normal yaitu serbuk farmasetis ya. Apabila nanti ukuran partikelnya dibuat dalam bentuk logaritmik. Nah, itu bisa juga diupayakan untuk terdistribusi normal dengan melogaritmikan si sumbu Y-nya ini ya, ukuran partikelnya. Nah, untuk menentukan ukuran partikel ada berbagai cara ya, menggunakan ayakan, kemudian Anda sudah belajar di farmasi fisik dengan menggunakan mikroskop ya, dalam praktikum mikromiretik. Kemudian bisa juga dengan yang instrumen yang canggih ya, seperti particle size analyzer ya, PSA. Bahkan bisa sampai ukuran nano ya, nanomikron. Nah, untuk ayakan ini ada dua standar yang dipakai, standar Amerika, standar Tiller. Ya. Perbedaannya sedikit ya. Dua-duanya boleh dipakai. Ya. Jadi ini ukuran mikronnya, nomor mesh-nya, ukuran mikron, nomor mesh. Contohnya misalnya mesh 35 itu berarti ukuran partikelnya yang dihasilkan adalah 500 mikron. Jadi kalau ada serbuk lolos ayakan mesh 35 berarti ukurannya 500 mikron. Sederhananya begitu. Tapi sebetulnya kalau kondisinya seperti ini ya, misalkan ini serbuk disimpan ya, kemudian lolos gitu ya. Lolos dari yang nomor 36 kemudian tertahan di nomor 60. Maka ukuran partikelnya bisa dihitung dengan cara ini. Jadi dinyatakan 36/60. Artinya nomor 36 itu 420 mikron partikelnya yang lolos. Kemudian nomor 60 itu 250 mikron. Ya. Nah, dibagi dua. Jadi 420 ditambah 50 dibagi dua. Jadi ukuran yang tertahan di nomor 60 itu adalah sekitar 335 mikron. Itu adalah salah satu metode untuk menentukan ukuran
serbuk atau granul menggunakan ayakan ya, ayakan yang terstandar. Kemudian terkait dengan pernyataan ukuran partikel yang berupa simplicia nabati atau hewani maupun bahan kimia, ini ada satu tabel yang berlaku di farmakope zaman sebelumnya ya, ini farmakope lama. Jadi ada istilah pengklasifikasian derajat halus serbuk suatu simplicia ataupun bahan kimia. Agak berbeda di sini, simplicia di tabel sebelah kiri, bahan kimia tabel sebelah kanan. Cara penggunaannya, kita akan mendapatkan misalkan serbuk dengan kategori kasar apabila di serbuk itu lolos pada nomor ayakan 20 ya. Nah, lebih tepatnya 40% lolos pada ayakan 60. Jadi lolos dari 20, 40% lolos dari 60. Artinya 60%-nya masih tertahan di nomor 60 ya. Kalau yang bahan kimia 20, 60, 40 gitu. Jadi lolos dari nomor 20, 100% ya lolos. Kemudian 60% lolos dari nomor 40. Artinya 40% tertahan di nomor 40. Arti mesh itu misalkan mesh nomor 8 itu artinya jumlah lubang dalam 1 inci ya. Jadi ini dalam 1 inci terdapat hanya 8 lubang, berarti ini sangat kasar. Beda kalau yang nomor 80 dalam 1 inci ada 80 lubang. Ya. Jadi ini halus atau sangat halus. Nah, istilah umum dalam Farmakope Indonesia 3 ya, Anda bisa baca di halaman 915 sampai 916 itu. Jadi penomoran serbuk itu dinyatakan dengan ini ya, 2 nomor. Kalau 1 nomor itu artinya 100% lolos ayakan. Misalkan serbuk disebut nomor 8 berarti lolos dari nomor mesh nomor 8 ya. Tapi kalau dinyatakan dengan 2 nomor seperti ini 5/8 itu artinya 100% lolos dari nomor 5, tapi hanya 40% lolos dari nomor 8. Artinya tertahan 60% di nomor 8 ya. Maka kita namakan serbuk 5/8. Ini kategorinya sangat kasar. Kemudian kasar itu 10/40, agak kasar 22/60, agak halus 44/85 ya. Kemudian halus adalah nomor 85 atau sangat halus itu nomor 120 ya. Atau 200/300 bisa juga begitu. Jadi ini 120 atau 200/300. Ini salah ketik. Ini menurut Farmakope Indonesia 3 ya. Mungkin sudah jarang dipakai, tapi bagi serbuk-serbuk simplicia mungkin ini masih ya. Untuk ukuran partikel tadi selain dengan ayakan, dengan mikrometrik menggunakan metode mikroskop ya, Anda sudah diajarkan di Parvis. Anda akan mendapatkan nilai apa namanya nilai D ya, macam-macam nilai D. Ada apa aja? Ada yang masih ingat? Ya. Oh, ada jalan ya, pensilnya. Nah, ini untuk mendapatkan diameter ya, macam-macam diameter. Oh, diameter apa aja? Diameter yang terproyeksikan ke panjang luas, number panjang ya, number luas, number volume gitu ya. DLN, DPN, DWM. Nah itu. Saya kira sudah diajarkan juga di farmasi fisik, tidak usah diulang di sini. Kemudian yang rada modern itu adalah PSA ya, particle size analyzer. Ini juga perkembangannya sangat cepat ya. Mulai dari yang ukuran besar seperti yang ada di lab sentral ya, di lab sentral. Nah ini tahun 2016 ya kita beli ini dari proyek IGB. Hanya sayangnya ini memang cuma sampai berapa ya ini nanonya itu rentangnya sampai saya lupa itu ada batasannya ya, dan
Keunggulannya ini bisa untuk sampel cair maupun serbuk ya. Ini bisa diganti aja ininya. Apa ini? Wadah sampelnya ya yang ini. Ini bisa ditukar ya, di switch nanti tergantung jenis sampelnya ya. Nah, hanya memang sayangnya yang di lab sentral itu tidak termasuk penentuan PSA ya. Tapi ini di lab fisika ada ya, yang semuanya komplit ya. Kemudian baru-baru ini juga ada yang dari PT Malvern ya, itu ada zeta sizer. Zeta sizer intinya untuk menentukan potensial zeta, tapi juga bisa mendapatkan ukuran partikel, distribusinya ya, histogram dan juga polydispersia indeksnya. Ya, indeks ini untuk nanti melihat keseragaman ya, keseragaman dari ukuran. Kalau mendekati 0 makin bagus, jadi batas maksimumnya 0,5 ya. Kalau potensial zeta, nah ini kaitannya dengan stabilitas dari suatu sistem, misalkan sistem nano emosi ya, nano suspensi. Nah ini kaitannya nanti dengan elektrolit, interaksi dengan elektrolit, apakah akan menghasilkan milivol dalam rentang plus minus 35 ya. Semakin jaraknya semakin mendekati 0 berarti semakin tidak stabil ya. Semakin menjauh ya, itu semakin stabil. Ini plus minus biasanya plus minus 35 volt ya, potensial zetanya. Ini kira-kira tampilannya nggak kelihatan ya. Seperti itu, nanti udah kelihatan distribusinya. Ya, kemudian untuk menentukan karakterisasi ion serbuk, sifat air itu bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan atau metode ya. Ada penentuan angle of repose ya, sudut diam atau sudut istirahat, menggunakan corong bisa itu ya. Kemudian corong alir, corong serbuk ya. Kemudian metode cell method ini faktor fleksibilitas yang diukur, atau dengan metode menentukan kerapatan ruah ya. Ini juga bisa menentukan indeks HAR ya. Nah, ini nanti ada kriterianya, indeks HAR berapa, sifat alirnya bagaimana ya. Kemudian critical orifice diameter ini juga salah satu cara secara tidak langsung yang dapat menentukan aliran serbuk. Ya. Nah, secara langsung ini bisa kita lakukan dengan corong serbuk yang sudah pernah dilakukan ya di farmasi fisik. Saya kira Anda menimbang sekian gram, 100 gram, kemudian dibiarkan mengalir itu berapa detik ya sampai keluar semua dari corong. Nah, untuk corong alir, ya ini salah satu ya yang sudah dimodernisasi. Semuanya ada yang diukur secara manual, ada yang sudah pakai sensor ya. Jadi ini dapat tinggi sama diameter ya, diameter sama R-nya itu nanti bisa diperoleh secara manual menggunakan penggaris yang di sini sudah tersetting ya, atau menggunakan yang lebih canggih lagi menggunakan sensor ya, lebih mahal itu, jadi langsung keluar alfanya ya, sudut istirahatnya. Nah, ini sudut istirahat 25 sampai 30 excellent ya, 31 sampai 35 bagus, 36 sampai 40 layak ya, 41 sampai 45 bisa dianggap lulus ya. Tapi di atas 45 itu udah buruk ya. Di atas 66 itu sangat-sangat buruk. Nah, ini yang tadi metode langsung untuk menghitung sifat atau kecepatan alir. Ya, ini prosedurnya sudah dilakukan saya kira di farmasi fisik ya. 100 gram granul dimasukkan, kemudian nanti ada yang pakai getar atau tidak ya, tergantung serbuknya. Kemudian
dibiarkan mengalir itu habisnya berapa detik. Kalau yang bagus itu 100 gram kurang dari 10 detik. Metode lain sel-sel metode ini kita belum punya ya alatnya seperti ini. Sel-sel metode yang diukur adalah faktor ini friksinya. Jadi dia akan digesekkan ya. Nah, dalaman alatnya seperti ini ya. Ini untuk melihat sejauh mana konsivitasnya ya. Jadi digeser antar sebuk, nanti keluarnya dapatnya flow factor ya. Sudah ada perhitungannya ya. Nanti kriterianya nilai flow factor ini kalau di atas 10 itu sangat mudah mengalir, 4 sampai 10 mudah mengalir ya. Kemudian di bawah 1,6 sangat kohesif ya. Kemudian untuk menentukan indekar ini karena indekar ini kriterianya jelas ya di sini. Nah, untuk mendapatkan nilai indekar ini atau persen kompresibilitasnya bisa dilakukan dengan percobaan menghitung kerapatan density dan tap density ya. Kerapatan ruah dan kerapatan manfaat. Alatnya ini saya kira di lab sudah Anda lakukan ya. Sudah tahu caranya. Saya langsung saja penetapan karakter serbuk lainnya loss on drying ya untuk melihat kandungan lembabnya. Anda sudah melakukannya, alatnya bisa yang lama ini yang baru ya. Yang baru sudah otomatis membaca ya hasilnya sekian persen ya. Nah, itu terkait serbuk ya. Kemudian yang berikutnya adalah sediaan padat berupa tablet dan kapsul ya. Nah, ini yang akan banyak dibahas di sini, khususnya nanti terkait evaluasinya. Sebelum membahas evaluasinya, syarat suatu produk tablet atau kapsul nanti ya, yang baik itu yang seperti apa? Ini diantaranya tercatat di sini. Pertama harus mengandung zat aktif dan non aktif yang memenuhi persyaratan ya. Kemudian mengandung zat aktif yang homogen dan stabil. Kemudian keadaan fisiknya cukup kuat ya terhadap gangguan fisik ataupun mekanik. Kemudian keseragaman bobot dan penampilan harus memenuhi persyaratan. Sebetulnya ini agak kurang ya kalau sekarang keseragaman sediaan ya istilahnya. Kemudian waktu hancur dan laju disolusi ya karena obat itu akan digunakan pada tubuh manusia, maka harus ada pengukuran bisa hancur atau tidak ya. Kemudian laju disolusinya juga ini sudah Anda lakukan semuanya di lab. Harus stabil terhadap udara dan suhu lingkungan, bebas dari kerusakan fisik, ya. Stabil baik secara kimiawi maupun fisik selama penyimpanan. Kemudian zat aktif itu harus dapat dilepaskan secara homogen dalam waktu tertentu ya, tergantung nanti desainnya apakah immediate release ataupun extended release ya. Dan secara umum harus memenuhi persyaratan farmakopeia. Itu tablet. Kemudian untuk kapsul kriterianya bentuknya harus menarik dan praktis ya. Kemudian rasa ya bisa tertutupi baik yang rasa pahit maupun yang bau ya. Aroma bau ini dengan kapsul harus dapat tertutupi. Kemudian mudah ditelan, cepat hancur atau larut di dalam perut, sehingga zat aktifnya dapat segera diabsorpsi ya. Dapat diberikan dengan kombinasi ya di dalam sediaan kapsul tersebut ya, dengan dosis yang berbeda sesuai kebutuhan. Kemudian untuk beberapa kategori kapsul ini ada yang tidak memerlukan bahan penolong. Dan ini tentunya seperti pada pembuatan pil atau tablet akan mempengaruhi absorpsi dari bahan obat tersebut ya. Jadi dan demikian ini harus menjadi bahan evaluasi. Nah, evaluasi yang dilakukan bisa mengacu ke official standar ataupun non official standar ya. Yang official ada uji batas kontaminasi mikrobiologi, viability ya, kemudian abrasibility testing, kemudian
penampilan ya, seragaman ukuran, tebalan, gitu ya. Kemudian ini ya, uji keseragaman sediaan, uniformity of unit atau unit dosis ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa farmakope ini keseragaman sediaan yang metodenya ada dua, content uniformity ya, keseragaman kandungan, atau weight variation ya, keragaman bobot. Kemudian waktu disintegrasi, uji disolusi ya. Ini semuanya sudah dilakukan saya kira ya. Jadi saya hanya meresume saja. Kemudian yang non official ini kandungan lembab, OD tadi ya, kerasan, kemudian penampilannya, ya, bau, kemudian warna, rasa ya. Kemudian stabilitas formula dan kemasan ataupun photo stability. Ini termasuk non official standar. Nah, untuk performance, ketebalan, ya, bau, rasa dan lain sebagainya, organoleptis ya. Ini dilihat ini non official ya. Kemudian keseragaman bentuk, diameter misalnya di sini supaya tabletnya itu bagus. Diameter itu tidak lebih dari 3 kali tebal tablet ya. Nanti terlalu ke atas gitu kayak apa ya, cangkir nanti ya. Tapi juga jangan terlalu tipis ya. Jadi tidak boleh kurang dari 1/4 atau 4/3 kali tebal tablet. Itu tentuan untuk diameter ya, rentangnya seperti itu. Kemudian perbedaan ketebalan itu tidak boleh lebih dari 5%, jadi harus di bawah 5%. Ini bisa dilakukan dengan jangka sorong ya. Jangka sorong ada yang lama, tipe lama, model lama, ada yang baru juga yang di sini sudah ada ukuran digitalnya ya, langsung terbaca. Kalau ini kan harus dilihat dengan mata garis-garisnya ya, skalanya. Ada yang sudah dihubungkan dengan kayak semacam kalkulator, jadi keluar angkanya di digital. Nah, kemudian berikutnya ini mulai penting ya, Anda harus cukup konsentrasi menyimaknya. Keseragaman bobot ya. Nah, ini ada di farmakope lama sebetulnya, yang di 5 sama 6 ini sudah tidak termuat lagi ya. Jadi kita ingin mengukur apakah bobot tablet itu yang kita cetak itu memenuhi kualitas seragam atau tidak ya, bobotnya. Nah, ketentuannya adalah tergantung daripada bobot tabletnya. Ya, ada yang kurang dari 25 mg, ya, ada yang antara 26 sampai 150, antara 151 sampai 300, ada yang lebih dari 300 mg. Nah, ini kategori bobot tablet ini menentukan kriteria penyimpangan bobotnya ya. Di sini ada 2 kolom A dan kolom B ya. Di tabelnya seperti ini. Nah, bagaimana menggunakannya? Jadi ini berlaku untuk penimbangan 20 tablet ya, sampel 20 tablet. Untuk samplingnya 30, digunakannya 20 tablet. Nah, dari 20 tablet itu dihitung bobot rata-ratanya ya, satu-satu, kemudian dirata-ratakan. Nah, hitung bobot rata-rata tiap tablet dari 20 tablet. Nah, maka tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya. Ya, tadi kan satu-satu ditimbang sampai 20, kemudian dirata-ratakan. Maka tidak boleh lebih dari 2 tablet, berarti 1 boleh ya. Lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari kolom A, ya, kolom A ini ya. Tergantung misalnya kalau mau bikin tablet Propionol 300 mg, berarti masuknya yang ini. Tidak boleh ada 2 tablet yang menyimpang sebesar 5% ya, plus minus 5%, baik kurang ataupun lebih ya. Nah, penyimpangannya 5%. Tidak boleh ada 2 tablet. 1 tablet berarti boleh. Kalau ada 2 tablet berarti tidak lolos ya. Artinya tidak seragam tuh bobotnya. Dan tidak ada 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari harga yang ditetapkan pada kolom B. Nah,
Jadi tidak boleh ada satupun yang menyimpang sampai 10% ya. Setiap unit tabletnya 10% dari apa? Dari rata-ratanya, penyimpangan dari rata-ratanya. Jadi ini kita harus lihat dulu tablet yang akan kita buat itu masuk ke mana. Nah, kalau USB kategorinya kurang dari 130, antara 130 sampai 324 atau lebih dari 324 ya. Nah, ini aturannya dari 20 tablet sama ya, timbang kemudian dihitung rata-ratanya, maka tidak lebih dari 2 tablet yang beratnya di luar batasan persentase. Nah, jadi tidak boleh ada lebih dari 2 tablet, tidak lebih dari 2 tablet, artinya 1 boleh ya, tidak lebih dari 2 tablet yang beratnya di luar batasan. Jadi kalau tabletnya bobot 130 kurang 10%, antara 130 dan 324 7,5% plus minusnya ya. Kemudian yang di atas 324 itu 5%. Jadi makin bobotnya berat, makin penyimpangannya makin ini ya, makin kecil ya, persentase penyimpangannya makin kecil. Semakin ringan ini masih penyimpangannya makin besar ya. Makin berat bobotnya, penyimpangannya makin kecil. Dan tidak satupun tablet yang beratnya lebih dari 2 kali batasan persentase yang diizinkan. Nggak ada satupun tablet yang boleh 2 kali dari ini, 20%, 15, atau 10% gitu ya. Kalau menyimpang dari ini boleh, tapi hanya diizinkan tidak lebih dari 2 tablet. Gitu ya. Artinya maksimum 2 tablet ya. Tidak lebih dari 2 tablet, berarti maksimum 2 tablet. Ya, kalau lebih dari itu, tidak memenuhi persyaratan. Nah, di apa namanya British Pharmacopoeia atau Pharmacopoeia Eropa atau WHO ya, mengadopsinya yang ini, yang 80 atau kurang 80 sampai 250 atau di atas 250. Jadi memang banyak kriterianya, Pharmacopoeia Indonesia, USP ataupun WHO ya, atau International Pharmacopoeia di sini. Ini ketentuannya sama dengan yang USP tadi ya. Ini persentasenya juga 10, 7,5, 5% ya. Jadi kalau apa namanya, kalau sistem atau kriteria WHO ya, ini dari Pharmacopoeia Internasional atau British Pharmacopoeia ya kalau tidak salah ini, 80 mg atau kurang, antara 80 250 atau di atas 250. Ini keseragaman bobot dalam arti betul-betul hanya melihat itu apa namanya penyimpangan berat tablet ya. Nah, kemudian tapi ini di Pharmacopoeia terbaru ini sudah tidak ada ya. Ini artinya apa pembaharuannya ya, update-nya ini sudah tidak ada keseragaman bobot ini. Kemudian dalam uji keseragaman kelihatannya ini nanti masuknya ke non-official ya, testing gitu ya. Kalau berdasarkan Pharmacopoeia terbaru ini sudah tidak dimuat lagi. Nah, yang ada di Pharmacopoeia itu adalah keseragaman sediaan ya, atau uniformity of unit doses ya. Nah, keseragaman sediaan itu tujuannya untuk menjamin konsistensi unit sediaan ya, di mana masing-masing unit dalam batch itu harus mempunyai kandungan zat aktif dalam rentang yang sempit ya, yang sempit yang mendekati kadar yang tertera pada etiket. Kalau di etiket dinyatakan vitamin C 50 mg, berarti tiap unitnya itu nggak boleh menjauhi 50 mg. Konsistensinya sejauh mana, maka itu harus diuji dengan uji keseragaman sediaan. Unit sediaan itu didefinisikan sebagai bentuk sediaan yang mengandung dosis tunggal atau bagian dari suatu dosis zat aktif pada masing-masing unit. Atau bagian, berarti tidak tunggal ya kalau bagian. Yang kedua, persyaratan keseragaman sediaan. Ini tidak berlaku untuk suspensi, emulsi, ataupun gel dalam wadah satuan dosis yang ditujukan untuk penggunaan secara eksternal pada kulit. Nah, ini nggak perlu ya. Nggak perlu uji keseragaman sediaan ya untuk aplikasi eksternal dari sediaan suspensi, emulsi, dan gel. Di luar ini berarti ada uji keseragaman sediaan.
Nah, apa itu uji keseragaman sediaan? Uji keseragaman sediaan didefinisikan sebagai derajat keseragaman jumlah zat aktif dalam satuan unit sediaan. Jadi zat aktif ya, kadar zat aktif itu harus seragam dalam setiap unit. Persyaratan ini ditetapkan dalam uji ini berlaku untuk masing-masing zat aktif yang terkandung dalam satuan sediaan yang mengandung satu atau lebih zat aktif, kecuali dinyatakan lain dalam farmakope. Jadi bisa satu atau lebih zat aktif, itu harus ditetapkan keseragaman sediaan. Nah, keseragaman sediaan itu ditentukan dengan salah satu dari dua metode. Yang pertama adalah keragaman bobot atau weight variation, ya. Yang kedua keseragaman kandungan atau kadar, ya. Keseragaman kandungan istilah farmakope, ya. Atau content uniformity, ya. Jadi sekali lagi keseragaman sediaan itu ada dua istilah, ya, keragaman bobot dan keseragaman kandungan. Meskipun ini namanya keragaman bobot, ya ini tetap melakukan penetapan kadar, ya. Apalagi ini keseragaman kandungan. Cuma nanti ada perbedaan menetapkan langkah tahap menetapkan kadar zat aktif pada uji keragaman bobot dengan pada uji keseragaman kandungan. Nah, ini harus dipahami, ya. Oke, kita pelan-pelan. Nah, persyaratan keragaman bobot ini dapat diterapkan pada produk kapsul lunak. Kayak ini nanti ada ketentuannya, ya. Saya bahas di tabelnya. Nah, kemudian bahwa keseragaman dari zat aktif lain jika ada dalam jumlah yang lebih kecil ditetapkan dengan persyaratan keseragaman kandungan. Jadi ada sediaan-sediaan yang dilakukan dengan metode keragaman bobot, uji keragaman bobot, dan ada yang harus uji keseragaman kandungan. Nah, bagaimana melihatnya? Lihat, cek di tabel 1, ya. Anda buka farmakope 6 ya sekarang, ya. Farmakope 6 yang terbaru. Cek di tabel 1 pada kategori keseragaman kesediaan. Ini ada di ini ya, saya tulis dulu sebentar. Pennya mana? Ya, ini ya. Kelihatan nggak saya tulis di sini? Angka berapa yang saya tulis? 911. Nah, ya. Jadi keseragaman sediaan ada di ketentuan 911 farmakope. Kalau saya dapat versi elektroniknya itu ada di halaman 2000 sekian, ya, 2025 kalau tidak salah. Itu dibaca ketentuannya, ya, supaya lebih paham. Ya, saya sini hanya membantu dan nanti mendiskusikan, ya, apakah Anda sudah bisa memahami itu atau belum. Oke, yang pertama ini, ya, ketentuan penggunaan uji keseragaman kandungan dan uji keragaman bobot untuk suatu sediaan, ya. Jadi di sini ada kapsul, tablet kapsul, ya, sediaan padat dalam wadah dosis tunggal, larutan dalam wadah satuan dosis dan dalam kapsul lunak, dan lainnya. Nah, tablet ada yang bersalut, ada yang tidak, ya. Tidak bersalut berarti yang biasa, yang konvensional, dan yang bersalut. Nanti yang bersalut dibedakan yang selaput dan yang selain selaput. Nah, ketentuannya begini. Kapan harus menggunakan keragaman bobot, kapan harus menggunakan keseragaman bobot. Nih, ini lihat tabel di sini. Di sini ada apabila dosis, ya, dan perbandingan zat aktif di sini. Kalau lebih dari 25 mg dan itu merupakan lebih dari 25% kandungan zat aktifnya, ya, terhadap bobot, maka perlu dilakukan keragaman bobot, ya, bukan keseragaman bobot. Nah, apabila kurang dari 25 mg atau kurang dari 25%, maka ini keseragaman kandungan, ya. Jadi yang sebelah kiri ini tidak keragaman bobot semua, ya. Nah, seperti ini ada keseragaman kandungan. Nah, ini. Jadi tabel salut yang bukan selaput, nah, maka baik yang lebih dari 25 mg maupun yang kurang dari 25 mg dan atau 25%, ya, maka dua-duanya keseragaman kandungan, ya, yang harus dilakukan tanpa melakukan keragaman bobot. Sebetulnya lebih berat mana melakukan keragaman bobot atau keseragaman kandungan? Nah, nanti Anda bisa jawab pertanyaan itu, ya, kalau sudah paham.
Nah, kemudian ini harus diperhatikan, sini catatannya ya. Ini tabelnya. Dan ini dan ya. Keluar. Ini dan keluar juga. Oh, saya pointer aja ya. Oke, pointernya kelihatan? Terlihat, Pak. Ah, ini ya. Ini dan ya, dan. Kalau ini atau. Jadi yang penting di sini apakah kurang dari 20 mg atau kurang dari 20% ya kandungan zat aktifnya itu. Maka kalau demikian harus keseragaman kandungan. Ya apa namanya? Uji keseragaman sediaannya harus menggunakan metode keseragaman kandungan. Tapi kalau lebih dari 20 mg dan itu merupakan kalau dipresentasikan itu ada lebih dari 25%, ya jadi bukan hanya sekedar lebih 20 mg-nya ya. Tapi dan berarti ini wajib juga nih ketentuan di atas 20%-nya ya. Kalau kurang dari 20% berarti ke sini masuknya. Keseragaman kandungan. Kalau lebih dari 20%, maka ini keragaman bobot. Ya. Misalnya tablet vitamin C 50 mg ya. Bobot tabletnya misalnya 100 mg. Mana yang harus dilakukan? Keragaman bobot atau keseragaman kandungan? Tadi misalnya vitamin C ya. 50 mg. Kok ini nggak jalan ya? Vitamin C 50 mg. Nah, tulis pakai ini. Mouse agak jelek ya, maaf ya. 50 mg ini. 50 mg. Misalnya bobot tabletnya 100 mg. Berarti excipientnya 50 ya. Jadi bobot tabletnya 100. Ini masuk kemana nih? Apa yang harus dilakukan? Keragaman bobot ataukah keseragaman kandungan? Nah, ini di atas 20 mg dan ini di atas 25% kan? 50 per 100 itu adalah 50% ya. Jadi ini kalau dipresentasikan 50, kemudian ini di atas 25. Berarti perlu apa? Keragaman. Uji keragaman bobot. Keragaman bobot ya. Sekarang misalnya tablet. Saya jadi nggak bisa nulis ini. Kenapa ya? Misalnya tablet atau kapsul ya, alpurinol. Nggak bisa tetap tulisnya. Alpurinol ya. Alpurinol misalkan yang satu 100 mg. Kemudian yang satu alpurinolnya 300 mg. Bobot tablet ini dua-duanya adalah misalnya ini mah ya, contoh aja 500 mg. Mungkin ini banyak menggunakan amilum dan laktosa ya, disintegrannya segala macam lengkap lah gitu ya. Kapsulnya juga mungkin berat ya. Nah ini allopurinol yang 100 mg masuk ke mana, yang 300 mg masuk ke mana?
Halo? Yang 100 keseragaman kandungan bukan, Pak? Kenapa? Kan dia di atas 25 mg. Dari persennya, Pak. Ya, betul ya. Jadi ini kalau dipersenkan adalah kurang dari 25%. Jadi memang wajib yang 100 ini adalah keseragaman kandungan ya. Kalau yang 300 di atas 25 mg dan persentasenya Di atas Persentasenya di atas 20%, berarti 25%. keragaman Bobot. bobot. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, nanti ada ketentuan, bukan ada ketentuan ya, ada semacam keringanan ya. Karena keseragaman kandungan itu ini baik keragaman bobot maupun keseragaman kandungan, ini dua-duanya harus menentukan kadar ya. Jadi beda dengan yang tadi itu keseragaman bobot, uji keseragaman bobot yang pakai tabel tadi itu ya, itu murni menimbang hanya bobot aja ya, 20 tabel. Nah kalau ini ada prosedur penetapan kadarnya ya terhadap sekian sampel unit ya. Oke, kita teruskan dulu ya. Nanti kalau saya lupa jelasin tanyakan lagi. Kita lanjutkan ketentuan untuk uji keragaman bobot. Nah, uji keragaman bobot diterapkan pada bentuk sediaan berikut ya. B1, B2, B3, B4 ini nanti baca di Promokope ya. Untuk larutan, sediaan padat, kemudian kapsul keras ya, yang ini mengandung zat aktif lebih dari 25 mg atau lebih dari 20%. Salah. Mengandung zat aktif 25 mg atau lebih ya, yang merupakan 20% atau lebih terhadap bobot ya. Jadi ada kalimat yang merupakan ini yang di tabel itu tadi menjadi diterjemahkan menjadi dan ya. Artinya kalau ternyata meskipun lebih dari 25 mg tapi kurang dari 20%, maka itu bukan keragaman bobot ya. Tapi itu keseragaman kandungan ya, masuknya nanti uji yang harus dilakukan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang bingung? Oke, lanjutkan dulu ya. Kemudian uji keseragaman kandungan dipersyaratkan untuk semua bentuk sediaan yang tidak memenuhi kondisi di atas pada uji keragaman bobot. Jadi kalau tidak pada kondisi pada keragaman bobot berarti itu keseragaman kandungan. Misalnya tadi kan di atas 25, ini berarti di bawah 25 mg atau di bawah 25%. Ini jika dipersyaratkan uji keseragaman kandungan, nah, industri dapat memenuhi persyaratan ini dengan melakukan uji keragaman bobot. Jadi kayak semacam keringanan ya. Apabila simpangan baku relatif dari kadar zat aktif pada sediaan akhir tersebut tidak lebih dari 2%. Jadi ini sangat ini ya, sangat penyimpangannya itu sangat sempit gitu. Maka ini boleh yang harusnya keseragaman kandungan jadi keragaman bobot. Ya. Nah, SBR ditetapkan berdasarkan validasi proses pengembangan produk industri. Nah, SBR itu simpangan baku relatif ya dari kadar ya tiap satuan sediaan baik B per B maupun B per volume. Dengan kadar tiap satuan sediaan setara dengan hasil penetapan kadar tiap satuan sediaan dibagi dengan bobot masing-masing satuan sediaan. SBR ya, SBR. Nah ini banyak dimanfaatkan oleh industri. Jadi yang disampaikan laporannya ke Badan POM itu yang SBR ini. Nah ini meringankan. Nah kenapa meringankan? Nah kita akan lihat ya prosedurnya. Nah, nilai penerimaan ya, apakah uji keseragaman sediaan itu nanti accepted atau tidak accepted, ini dihitung dengan NP ya, nilai penerimaan atau acceptance value ya, acceptance value (EV) ya.
Ya, NP atau EV itu sama dengan M dikurangi X bar ya. X rata-rata ya ditambah K kali S. M itu ada nilai rujukan, ini ada dalam tabel 2 nanti setelah ini. Tabel 2 yang ada di Farmakope di bagian 911 ya, keseragaman sediaan. Kemudian X rata-rata itu adalah rata-rata kadar zat aktif ya, ini yang sudah dalam bentuk persen ya. Dalam bentuk persen. Kemudian K itu adalah konstanta keberterimaan, S adalah standar deviasi. Sebelum lanjut, apakah ada yang sudah pernah menggunakan rumus ini waktu mengevaluasi tablet kemarin, praktikum? Belum pernah, Pak. Di responsi praktikum juga belum ada yang menjelaskan? Kemarin kelompok berapa ini kemarin? Ini kelompok praktikumnya dengan siapa dosennya kemarin? Sama Bu Anis. Yang kelompok ini semuanya? Atau ada yang sama dosen lain juga? Dengan saya nggak? Ada, Pak, shift C. Dengan saya ya? Iya. Saya belum jelasin ini ya? Belum, Pak. Belum ya? Ya makanya wajib ya. Saya masuk, kalau enggak nanti sampai apoteker, sampai masuk industri nggak tahu lagi cara menentukan ini uji keseragaman sediaan ya. Ya itu kita hitung ini agak rumit, jadi harus konsentrasi ya. Coba diperhatikan ya. NP sama dengan M dikurangi X ditambah K kali S ya. M itu nilai rujukan, persen ya, X juga persen nanti itu ya, ditambah K itu sudah ada nilainya, tergantung nanti banyaknya sampel yang digunakan pada uji ya. Ketentuannya untuk uji keseragaman sediaan kan kita mengambil 30 tablet. Kemudian dipisahkan 20, yang 10-nya kita tetapkan kadarnya. Nah, untuk uji keseragaman sediaan ke 10-nya itu ditentukan ya satu-satu kadarnya itu, kadar zat aktifnya. Nah, nilai K-nya untuk yang 10 sampel itu adalah 2,0. 2,4 ya. Ini untuk yang 10 sampel. Kemudian 2,0 untuk 30 sampel ya. Jadi ini biasanya pada tahap 1 ya, ini pada tahap 2 ya. Pengujian keseragaman sediaan itu ada 2 tahap ya, apakah dia diterima nantinya atau tidak. Oke, untuk melihat rinciannya apa itu M atau apa itu X ya, K dan S, Anda bisa membaca tabel 2 ya. Ini saya kopikan di Farmakope tabel 2-nya. Pertama, arti daripada X ya. X bar, ini X rata-rata, di atas ada stripnya itu X bar. Ini merupakan rata-rata dari masing-masing kadar atau kandungan ya, X1, X2 sampai X10 kalau 10 tablet, tahap pertama kan 10 tablet yang dinyatakan dalam persentase dari jumlah yang tertera pada etiket ya. Rata-ratanya, kemudian X1, X2 dan seterusnya itu adalah kandungan masing-masing satuan sediaan yang diuji. Ini hasil dari penetapan kadar, nanti kan ketemu konsentrasi, kemudian dicari ke miligram ya, kemudian dari miligram dibagi dengan miligram yang ada di etiket, ketemulah persen kadar ya. Kemudian N ini adalah jumlah sampel, K konstanta keberterimaan tadi. Nah ini jika N-nya 10 maka K-nya 2,4, jika N-nya 30 K-nya 2,0 ya. Kemudian S adalah simpangan baku biasa ya, standar deviasi. Kalau mau manual rumusnya ini Anda bisa menggunakan kalkulator dengan memasukkan mod SD atau mod LR ya. Cara menghitung standar deviasi semuanya udah bisa kan pakai kalkulator. Atau mau menggunakan Excel itu jauh lebih mudah juga ya. Kemudian SBR, simpangan baku relatif itu adalah standar deviasi dibagi rata ya, kalikan 100. SBR untuk apa tadi? Untuk
mengalihkan mengganti metode ya dari keseragaman sediaan ke keragaman bobot. Kalau itu dipersyaratkan uji keseragaman kandungan ya. Nah, tapi boleh jadi keragaman bobot ya pelaksanaannya kalau menunjukkan SPR-nya kurang dari tadi berapa? 2% ya. Oke, kita bahas dulu tabel ini ya. Nah, nilai M, disebut nilai rujukan, nilai M itu, ini ada dua, ada kasus 1, kasus 2. Kasus 1 itu apabila M-nya itu yang digunakan jika T-nya itu kurang dari 101,5. Nah, apa lagi nilai T? Ada nilai T artinya ada di bawah ya. Catat aja dulu ya. Kemudian yang nilai M itu kita gunakan kasus 2 apabila T-nya di atas 101,5. Nah, T itu, saya lari ke T dulu. Nah ini, T adalah nilai kandungan tiap satuan sediaan pada saat produksi, pada saat diproduksi. Jadi pada saat produksi, Anda menetapkan kadar, dinyatakan sebagai persentase dari jumlah yang tertera pada etiket. Ya. Jadi ini persen ya. Nah untuk penggunaan pada farmakope, kecuali dinyatakan lain dalam ortografi, T itu adalah 100%. Ya. Dianggapnya 100%. Ya, jadi nilai T ini adalah nilai yang disetujui oleh industri pada saat produksi. Nah berarti di aturan di farmakope, T-nya itu adalah 100%. Maka 100% itu ada di bawah 101,5. Jadi kita kita gunakan M-nya itu yang kasus 1. Ya, bukan kasus 2 ya, kasus 1. Mungkin yang kasus 2 itu ada kondisi-kondisi khusus ya. Oke, itu nanti lah. Nah, ini kalau M kasus 1 maka ini yang berlaku ya. Nah, berapakah M-nya gitu ya? Apabila X-nya itu jatuh di antara angka-angka ini ya. Pertama kalau X-nya itu ada di antara 98,5% sampai 101,5%. Jadi ini berarti penyimpangannya tuh 1,5 ya. Plus minus 1,5 ya dari 100%. Nah, kalau X-nya itu ada dalam rentang 98,5% sampai 101,5%, maka nilai M itu adalah sama dengan X. Bar ya, sehingga rumus NP itu, rumus NP kan tadi NP, nah ini karena X-nya sama dengan M maka ini 0 ya, jadi tinggal KS, NP sama dengan KS. Itu pertama ya, jika X antara 98,5% sampai 101,5%. Kalau X-nya lebih kurang ya, kalau X-nya kurang dari 98,5%, maka M-nya adalah 98,5%. Ya, sehingga rumus NP menjadi 98,5 dikurangi X plus KS. Ya. Ini sebenarnya nilai mutlak ya. Terbalik juga nggak apa-apa. Nanti minus jadi positif. Nah, yang ketiga, kalau X-nya lebih dari 101,5%, X itu apa tadi? X itu hasil penetapan kadar ya, rata-rata dari 10 tablet misalkan. Rata-rata. Kalau hasilnya di atas 101,5%, maka M-nya 101,5%, sehingga rumus MP-nya menjadi X min 101,5% ditambah KS. Ya, itu kita ambil yang ini aja ya, yang kolom ini, karena tadi ketentuan farmakopenya T-nya ada 100%. Nah, berapa batasan bahwa NP itu accepted atau tidak ya, diterima atau tidak? Nah, ini ke sini ya. Nilai NP itu adalah tergantung tahapnya ya. Ada 2 tahap pengujian uji keseragaman sediaan. Tahap 1, tahap 2 ya, level 1, level 2, L1, L2. L1 pada L1 maka nilai keberterimaannya itu tidak boleh lebih dari angka ini, L1 sama dengan 15,0 ya. Kecuali atau nanti ada di masing-masing monografinya. Secara umum NP itu diterima kalau di bawah nilai L1 ini 15,0. Nah, kemudian juga pada pengujian
berikutnya ya, bahwa rentang dari setiap unit tablet itu tidak boleh kurang dari ini, ada ketentuan tambahan ya. Jadi untuk accepted itu satunya 15, L2-nya kurang dari 20. L2-nya ini bukan L2, apa namanya? L2 digunakan untuk menghitung ini ya. Angka 25 ini L2 dihitung untuk menyatakan persyaratan batas bawah dan batas atas ya. Batas bawahnya itu 1 min 0,01 kali L2, batas atasnya 1 plus 0,01 kali L2 ya. Kemudian masing-masing dikalikan M ya. Nah, itu. Dan L2-nya adalah 25. Nah, ini apa ya? Si X tadi ya, X tadi itu tidak boleh kurang dari ini 1 min 0,01 kali L2 kali M, dan atasnya tidak boleh lebih dari 1 plus 0,01 L2 kali M. Maaf, ini bukan X rata-rata. X setiap unit ya. XI atau XN ya. Seterusnya. Jadi masing-masing apa namanya, kadar masing-masing unit itu batas bawahnya tidak boleh ada yang lebih rendah daripada ini ya, dan tidak boleh yang melebihi ini 1 plus ya, 1 min 1 plus. Oke, itu ya untuk keseragaman kandungan. Nah, keseragaman kandungan itu caranya ambil tidak kurang 30 satuan, kemudian melakukan sebagaimana langkah berikut ya. Jadi tergantung sediaannya. Sediaan padat dari 30 itu 10 diambil ya, kemudian dianalisis ya sesuai metode yang sesuai untuk mendapatkan nilai kadarnya ya, kadarnya. Kemudian yang sediaan setengah padat itu juga 10 ya. Dan nanti kita hitung nilai penerimaannya. Ya, kalau 10 itu tidak memenuhi syarat, nanti lanjutkan untuk menemukan kadar untuk yang ke-20 tablet berikutnya ya, sehingga nanti 30 tablet yang digunakan, nanti standar deviasinya berubah, K-nya juga berubah ya. Ini keseragaman kandungan. Kemudian ringkasannya ini ya, untuk menghitung keseragaman kandungan. Jadi ada 2 tahap, tahap 1, tahap 2. Tahap 1 10 yang diuji, kemudian persyaratannya itu tidak boleh melebihi 15 ya. Jadi diterima kalau di bawah 15. Kemudian M-nya itu sesuai definisi yang tadi ya, yang dijelaskan, atau ada di sini dijelaskan kembali ini cara mendapatkan M. Apabila T-nya di bawah 101,5, dan ini untuk farmakope Indonesia pakai ini 100% ya tadi, maka nanti nilai M-nya itu adalah kalau X-nya ada di antara 98,5, berarti M-nya sama dengan X. Kalau kurang dari 98,5, M-nya adalah 98,5. Kalau X-nya di atas 101,5, maka M-nya 101,5 ya. Jadi M ini yang dipakai untuk menghitung NP tadi. NP sama dengan M min X ya. Ditambah K kali S. Pada tahap pertama K-nya adalah 10, jadi ini 2,4 ya. Nanti pada tahap 2 nambah lagi 20 gitu ya. Jadi ini nanti dijumlahkan pada tahap 2 itu 10 tambah 20 ya. Jadi 30 totalnya. Nah, K-nya jadi yang gunakan yang 2,0 ya K-nya. Ya, sampai situ ada pertanyaan? Apakah pusing? Bingung? Gimana? Ada pertanyaan dulu? Apakah perlu
diberikan contoh? Kita sudah paham? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Untuk Pak ini. yang Sri. nama saya Sri Beta NPM 087. Ya, Sri. Yang untuk tablet tadi kan yang pertama itu 10, terus sebelumnya itu diambil dulu 30. Berarti kalau Ya. misalnya yang 10 itu tidak memenuhi, berarti nanti diulang yang kedua kalinya itu 10 juga ya, Pak? Yang 10, angka yang 10 ini dilibatkan lagi, ya. Jadi total jadi 30. Tapi penetapan kadarnya tinggal 20 lagi kan? Oh, berarti yang kedua itu 20. Yang kedua 20 itu tablet. 20, ya 20. Kemudian untuk pengolahan datanya digabungkan dengan yang 10 sebelumnya. Sehingga totalnya menjadi 30 sampel. Oh. Kalau nanti yang di rata-ratanya itu ya berarti yang 30 ya, Pak? Untuk tahap 2, ya, dari rata-rata X-barnya itu adalah dari 30. Kemudian K-nya 2,0 K-nya. Kemudian standar deviasinya dari 30 unit. Oh, kalau misalnya yang pertama 10 itu memenuhi, berarti X-bar-nya dari 10 itu ya, Pak? Gimana? Kalau yang tahap pertama itu yang 10 itu memenuhi, berarti X-bar-nya dari yang 10 itu. Oh iya, pada tahap 1, 10 sampel, X-nya itu rata-rata dari 10 aja. Kemudian K-nya pakai 2,4. Kalau ini kan mana? Ya, ini kan 2,4. Ini kan 2,4 nih, Kak. Ini K pada 10 sampel. Oh, ini 2,0. Ini berarti K pada 30 sampel ya. Yang sesuai tabel tadi itu. Nah, ini. Nah, kan ini kan K. Jika N 10, K-nya 2,4. Jika N 30, K-nya 2,0. Oh, siap. Ya. Bisa dipahami ya? Pak. Bisa, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi? Perlu diberi contoh? Perlu contoh perhitungan tidak? Boleh, Pak, dicontohkan. Ini jumlahnya berkurang dari 55, ini harusnya 62. Kemana yang lain? Oke, ini contoh ya. Jadi, misalnya kita akan melakukan uji keseragaman kesediaan dari tablet vitamin C. Oh, ini tidak ditulis ya. Vitamin C 50 mg ya. Dan bobot tabletnya itu katakanlah 150 mg. Ketinggian ya, 100 saja lah. 100. Ini berarti di atas 25 mg dan di atas 25% ya. Itu di atas 20% ya. 50/100 kan 50% ya. Maka ini berarti kewajibannya adalah uji keseragaman apa? Halo? Keseragaman bobot atau keseragaman kandungan? Kandungan, Pak. Ya, kandungan ya. Keseragaman kandungan ya. Bukan keragaman bobot karena ini masuk kriteria di atas 25 mg dan itu merupakan 20% atau lebih ya. Ini di Farmakope 5 ya. Jangan 6, di Farmakope 5 itu masih 50 ya. Ini 50 mg 50%. Kalau USP sebetulnya sudah berubah sejak USP 36. Sampai sekarang 43 ketentuannya masih seperti ini. Ya, oke. Artinya misalkan Anda menetapkan kadar dapat konsentrasi kan, ini tiap tablet ada konsentrasi 1, 2,
3. Kemudian Anda ubah menjadi miligram, kemudian bandingkan dengan etiketnya 50 mg. Dapatlah persentase kadar, dapatnya 49,2 dibagi 50 ya, kali 100%. Jadi ini 98,4, 97,8 ya. Dan seterusnya, maka rata-ratanya sebarnya 98,74. Standar deviasinya 1,06, kemudian RSD-nya 0,01. Ya, kemudian mana nih jadinya rumus yang kita pakai? Nah, ini X rata-rata, X barnya itu 98,74%. Berarti ini ada di rentang ya. 98,74 ya, sedikit ya di atas rentang. Jadi masuk ke sini. Berarti nilai M-nya itu adalah X rata-rata. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah ini, N sama dengan K kali S. Jadi NP-nya itu sama dengan, karena M sama dengan X, 0 ya. Jadi tinggal K ya. K kali S. K-nya berapa? 2,4. S-nya 0. Jadi hasilnya 2,43. Ini di bawah 15. Jadi ini memenuhi syarat ya. Bisa dipahami? Contoh lain. Misalnya ini sudah dalam persen ya. Dexamethasone tablet 0,5 mg. Nah, berarti ini di bawah 2,5 ya. Katakanlah bobot tabletnya berapa ya? 10 misalnya. Atau 1. Ya, kurang dari 25 mg. Kurang dari 25 mg, ya udah ini sudah memenuhi syarat ya. Kan atau ya, kurang dari 25 mg atau kurang dari 25%. Kalau kurang dari 25% masuk ke keseragaman kandungan. Kalau kurang dari 25 mg masuk ke keseragaman kandungan ya. Jadi kita lakukan uji keseragaman kandungan. Jadi ambil 30 unit sampel, kemudian tetapkan kadar 10 sampel dulu. Hasilnya ini ya. Hasilnya dapat rata-rata 100,4, standar deviasi 1,103. Kalau saya nggak hitung RSD-nya. Kalau RSD-nya di bawah 2%, tidak lebih dari 2%, tadi kan boleh jadi keragaman bobot ya. Tapi masalahnya kita kan tahu standar deviasi itu setelah kita hitung setiap kadar, setiap 10 unit. Ya sudah, kita lanjut uji keragaman kandungan saja ya. Nah, kita gunakan yang kasus 1 M-nya ya, karena T-nya 100%. Jadi nah sekarang tinggal lihat X-nya. X-nya 104,5%. Itu ada di mana? Oh, masih masuk ke rentang yang ini ya. Jadi kita gunakannya acceptance value atau nilai penerimaannya K kali S ya. Jadi 2,65. 2,65 ini memenuhi syarat ya. Nah, contoh lain. Contoh lain misalnya hasil dari penerapan kadarnya ini ya. 102,3. Nah, 102,3. X-barnya 102,3 berarti masuk ke ini ya. Masuk ke X di atas 101,5. Maka M-nya adalah 101,5. Sehingga rumusnya NP M dikurangi X-bar ditambah K kali S ya. Nah, M-nya tadi sama dengan 101,5. Jadi ini M ya, ini X. Ini sebetulnya tanda mutlak ya, jadi boleh dibolak-balik hasilnya positif. Jadi boleh 101 dulu, baru 2 ya. Tapi biasanya kalau mengurangkan yang gede dulu ditaruh, jadi X-nya ditaruh di depan 102, jadi berubah ya. Yang rumus asalnya M min X, jadi X dulu. Nggak ada masalah ya, karena sebetulnya itu nilai mutlak kan tadi NP sama dengan, nah gini kan, ditambah K kali S. Jadi ini nanti boleh X dulu, boleh M dulu ya.
Tergantung yang gedenya yang mana. Kayak sini yang gedenya X lebih besar, jadi X ditaruh di atas di depan. 102,3 dikurangi 101,5 tambah. Nah, hasilnya 3,6. Nah, ini masih di bawah 15 ya. Jadi ini masih memenuhi syarat. Oke, paham ya? Cara mengerjakannya, ada pertanyaan? Jadi jangan sampai tidak bisa menghitung ya, nanti kalau Anda bekerja di industri suruh memeriksa uji keseragaman kadar, bingung ya. Nah, satu lagi lah contoh ini. Contoh misalnya, nah ini hasil penetapan kadarnya dari 10 tablet, rata-ratanya 99,7% ya, karena deviasinya 6,381. Ya. 99,7 itu ada di bawah 98,5 ya, jadi di sini. Jadi berarti masuk ke sini, ya kan? 99, oh salah, ke sini ya. 99 ya, ada di rentang. Jadi M-nya sama dengan X dan NP-nya sama dengan KS ya. Jadi di sini NP sama dengan KS berarti sama dengan 10 ya, 2,4 kali 6,81. Hasilnya 15,31. Jadi ini di atas 15. Nah, ini tidak memenuhi syarat ya, not meet the specification ya. Jadi ini tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Nah, karena tidak memenuhi syarat, maka harus dilanjutkan. Kita ambil lagi dari sini kan masih ada 20 tablet nih ya. Kita tentukan kadarnya, katakanlah kita sudah dapat kadar dari 20 tablet, digabung jadi 30 ini. Ini jadi berarti 30 nih N-nya. 30 tablet. Yang 10 tadi ditambah yang 20 ya. Kita letakkan lagi di sini dalam satu tabel. Kita cari X-bar-nya dari 30 tablet itu 99,8. Standar deviasinya 4,526. 99,8 berarti ada di antara rentang 98,5 sampai 101,5%. Maka masuk ke yang pertama ya. Jadi maka M-nya itu sama dengan X-bar. Nah, cuma K-nya di sini bukan 2,4 ya. Hati-hati karena sudah pakai 30 sampel, gunakan 2,0. Maka di sini NP adalah 9,052. Nah, ini memenuhi syarat ya. Tapi kita harus cek ya persyaratan kedua. Ini baru persyaratan pertama. Apakah betul-betul memenuhi syarat atau tidak? Kita cek yang kedua. Nah, yang tadi batas bawahnya itu adalah, nah kan ini ya, ini persyaratan tambahannya ya, persyaratan kedua ya, untuk accepted atau tidak. Pada bagian bawah tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari 1 min 0,01 kali L2 kali M ya. Kemudian pada bagian atas tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh lebih besar dari 1 plus. Jadi sebetulnya bedanya hanya min dan plus di sini ya. Ini batas bawah min, batas atas adalah plus. Nah, L2-nya gunakan 25,0 ya, sesuai dengan persyaratan Permakope. Nah, nanti dikalikan M. Nah, ini hasil hitungannya ini ya. M minimum 1 min 0,1 kali 25 ya, kali 99,8. Jadi M ini apa tadi? Karena ada dalam rentang 98,5, jadi M-nya 9 X-bar ya, dengan ini. Jadi gunakanlah 99,8. Hasilnya 74,85, yang plusnya 124,5. Nah, kita cek ada nggak unit tablet yang di bawah 74,85 atau di atas 2124,75. Kita cek ini satu-satu, 97,85 enggak ya, enggak. Ini juga tidak lebih ini. Ya udah, jadi tidak ada satupun yang berada di bawah batas minimal dan berada di atas batas maksimum ya. Maka kita simpulkan produk memenuhi syarat. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya, mudah kalau sudah dicontohkan, saya kira tidak sesulit yang dibayangkan tadi ya sebelumnya.
Ada pertanyaan sampai sini? Sudah mau maghrib ya? Udah jelas Pak dari contohnya. Nah, jelas. Saya gampang ya, jadi tidak serumit waktu dijelaskan teorinya. Oke. Ini belum ada yang menjelaskan ya di praktikum ya. Harusnya waktu uji keseragaman sediaan, Anda dapat ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kemudian untuk latihan supaya Anda lebih mantap ya. Coba ini tentukan apakah produk ini memenuhi syarat uji keseragaman kandungan atau tidak ya. Tahap 1 datanya ini, tahap 2 nah itu. Ya kalau sudah dikasih data tahap 2 ini artinya ada indikasi tahap 1 tidak memenuhi syarat ya. Tapi kalau misalnya di ujian kan belum tentu ya, bisa aja semua diberikan kan. Artinya kalau untuk soal itu, untuk latihan, untuk ujian misalnya, ini nanti akan diberikan data 30 tablet kan gitu. 10 tablet pertama, kemudian 20 tablet berikutnya. Nah ya, dari screenshot ini. Jadi minggu depan silahkan di-upload secepatnya lah ya, sebelum minggu depan hasilnya. Gampang, ini dikerjakan 5 menit juga beres ya. Pakai Excel saja. Nah, kalau ujian OC misalkan keluar soal seperti ini, ya kan kalkulator tuh. Kita butuh data rata-rata sama standar deviasi. Jadi Anda harus terlatih bagaimana mencari standar deviasi menggunakan kalkulator ya. Ya kalkulatornya yang harus scientific kalkulator yang ada mode SD-nya ya. Mode SD atau mode LR. Itu. Oke, ini keseragaman kandungan. Selanjutnya keragaman bobot ya. Keragaman bobot ya ini masalah juga nih ya. Jadi cara menentukannya hampir sama, 30 satuan diambil, kemudian ini bukan tetapan kadar ya, tapi timbang bersama 10 tablet satu persatu ya. Jadi bukan tetapan kadar. Nah, kemudian ini begini. Lakukan penetapan kadar ya. Zat aktif pada contoh bed yang mewakili sampel tersebut ya, bed tersebut dengan menggunakan metode analisis yang sesuai. Nah, hasil penetapan kadarnya kita nyatakan dengan A. Jadi A ini adalah persentase kadar ya dari satu unit yang dianggap mewakili. Jadi yang representatif, misalnya dari satu bed itu kita menentukan satu tablet. Ya sebetulnya tentunya kalau menetapkan kadar kan satu tablet juga tanggung ya. Tapi ya seperti ini, menghemat juga, menghemat. Jadi kalau misalnya seperti yang keragaman kandungan, yang tadi keseragaman kandungan kan harus 10. Nah, kalau ini cukup 1. Dan ini hasilnya dinyatakan dengan nilai A. Ya. Kemudian ketentuan-ketentuan untuk setiap jenis produk ya, tablet tidak bersalut atau bersalut seperti ini ya. Kemudian kapsul keras timbang 10 kapsul ya, mirip ya. 10. Kemudian untuk kapsul lunak juga 10. Ini sama lah ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung NP-nya? Kalau NP tetap rumusnya yang tadi ya, NP sama dengan M X kali S. Nah, cuma X ininya beda ya, untuk keragaman bobot X ininya beda. X ini dicari dari ini rata-rata XI sampai XN. Nah, cuma XI XN-nya itu bukan nilai. Kan kita tidak menetapkan kadar sebanyak 10 tablet ya kalau tahap pertama yang 10 itu. Tapi hanya 1. Nah, cara untuk mencari nilai XI-nya itu ya dengan rumus ini. Nah, ada rumus tambahan ya. Yaitu WI kali A per W bar ya. WI itu apa? Bobot masing-masing satuan yang diuji pada keragaman bobot.
Jadi kan tadi kan disuruh menimbang satu-satu 10 tablet, nah W1, W2, W3 dan seterusnya. Ada dapat W rata-ratanya kan. Nah, kemudian ini A itu dari penetapan kadar satu tablet yang dianggap representatif, 1 unit ya. Nah, maka dapatlah XI. XI berarti tablet 1, XI2, tablet kedua, X3, tablet ketiga, dan seterusnya. Maka dapatlah X rata-rata nanti. Nah, baru ini masuk ke situ. Udah, yang lainnya sama, mencari M-nya, K dan S-nya sama. Jadi hanya beda di sini aja. Kemudian kriteria level 2-nya juga sama ya, ini. 25 ya, 25. Untuk acceptance value NP pada tahap 1, 15. Kemudian nilai L2 pada pengujian persyaratan kedua itu adalah 25. Itu ya. Saya ingin tanyakan dulu. Kamu langsung ke contoh. Boleh Pak ke contoh. Contoh ya. Ini jangan-jangan udah pada buka di sana ya. Ini yang di Indonesia bagian tengah. Ada yang tinggal di Sulawesi ini. Sudah buka berarti ya. Kalimantan. Ya, sedikit lagi ya. Ini contoh habis ini udah selesai ya. Contohnya, misalnya kita menentukan dapat ya satu kadar ya. Kadar dari salah satu unit yang dianggap representatif ya. Representatif sampel dipilih, kemudian ditetapkan kadarnya, dapatlah 490 mg misalkan ya. Sedangkan di label itu 500 mg ya tablet tersebut. Ini tablet yang kandungan zat aktifnya 500 mg gitu ya. Pas kita tetapkan dapatnya 490. Oke, itu dianggap sebagai 1 ya. Nah, ini berarti nilai A. Nilai A. Nah, sekarang kita harus mencari XI tadi ya, XI. Nah, ini XI. XI rumusnya adalah tadi ini ya. Jadi berat masing-masing 570 kali A. Nilai A-nya dalam persen ya. Jadi dipersenkan dulu. Nah, ini. Di A itu yang ini ya, A-nya 98%. Sehingga nanti X pada tablet yang pertama itu 570 kali 98. Ini A ya. Dibagi 572. Ini bobot rata-rata. Bobot rata-rata. Jadi ini W rata-rata 572. Ya. Maka X pertama 97,66. Kita taruh di sini. Kemudian yang kedua ya, yang kedua berarti tinggal 580. Ini 580 dikalikan 98 per 572. Nah, dapat 99,37. Ini 565 kali 98 per 572 dapat 96,8 dan seterusnya ya. Nah, maka di sini dapat X rata-rata. Di sini X rata-ratanya 97,99. Nah, 97,99 ini berarti di bawah 98,5 ya. Berarti X-nya ini ada di bawah 98,5, 101,5 ya. Jadi tidak masuk ke yang pertama, jadi masuk ke yang di bawah 98,5. Jadi M-nya itu sama dengan 98,5% ya. Ya udah tinggal masukkan ke NP sama dengan M min X ya. Ditambah K kali S. Gitu. M-nya 98,5 dikurangi X, X-nya berapa tadi? X-nya rata-rata ini ya 97,66, 97,99 ya, 97,99, ini 98 ya, 0,5 ditambah K kali S, K-nya K pada 10 ya, berarti 2,4. Langsung aja 2,4 kali standar deviasinya di sini dapatnya 1,352. Udah. Itu berarti apakah di bawah 15 atau di atas 15? Ya, jadi masuk ke sini ya.
X di bawah 98,5 sehingga M-nya 98,5. Kemudian nilai K-nya ini ya, N10 2,4. Maka accepted value atau nilai ke NP ini ya, nilai penerimaan 98,5 M ini ya. Kurangi 97,99 X-nya ini ya, X rata-rata tadi. Yang prosesnya itu dikalikan bobot dulu ya. Kemudian kali K kali standar deviasi. Hasilnya 37,55. Kurang dari 15. Kemudian kita menentukan batas atas batas bawahnya ya. Ini ya rumusnya 1 plus 0,01 kali L2 kali M. 1 min. Nah, ini batas atas. Ini batas bawah ya. Gunakan L2-nya 25 ya sesuai pedoman. Maka hasilnya yang pertama adalah 123,5 ini yang batas atas. Batas bawahnya adalah 73,9. Tinggal dilihat tadi tabletnya tuh apakah ada yang menyimpang di bawah 73,9 atau ada yang menyimpang di atas 123,1. Kalau tidak ada berarti semuanya accepted. Ya, jadi ini kriteria pada tahap pada pengujian NP ya. Ini juga masuk. Kemudian pada penentuan batas atas batas bawah juga ada dalam rentang ya. Masuk juga ya. Jadi kesimpulannya hasil uji keragaman bobot tablet ini adalah dapat diterima ya, accepted. Ya, saya kira itu ya. Kriteria-kriteria lebih detailnya masih ada. Nah, ini kalau dulu ya menentukan uji keseragaman kadar itu, ini di Farmakope 4 ya. Di 6 saya udah tidak menemukan lagi ketentuan ini ya. Berarti ini sudah diganti dengan ketentuan yang sebelumnya. Ini hanya untuk wawasan saja, bahwa dulu itu cukup menentukan apakah rata-ratanya masuk di sini, kemudian simpangan baku relatif ya kurang dari 6% ya atau tidak. Kalau tidak lulus, ambil lagi 20, nanti rata-ratanya terletak di antara, tidak boleh ada lebih dari 1 ya, yang terletak dari 85 sampai 115, kemudian standar deviasi relatifnya 7,8% maksimum. Kalau tercapai berarti memenuhi syarat. Ya, ini apa namanya? Tidak menggunakan NP yang tadi itu ya, yang Farmakope 4, ini F4. Nah, mungkin ini apa namanya nggak usah dipakai ya, karena sudah tidak dimuat lagi di Farmakope terbaru. Itu artinya ketentuannya sudah berubah menjadi menggunakan nilai NP ini. Min X ya, sama K kali S dengan ketentuan tadi. Yang lain-lainnya ini evaluasi terhadap kekerasan tablet, saya kira sudah ya, Anda waktu hancur ya, reliability, abrasi, saya kira sudah dilakukan juga, Anda sudah paham ya. Ketentuan waktu hancur itu hanya diingat saja kalau tablet tidak bersalut itu, kecuali dinyatakan lain dalam monografi itu 15 menit kan, 15 menit, tapi kalau tablet salut bukan enterik itu 30 menit ya. Kalau bersalut enterik lebih banyak lagi nih, 2 jam ujinya. Itu ya. Saya kira sampai sini ya, sudah selesai. (17:49) ya, 1 menit lagi ada. Anda masih ada soal untuk latihan, tapi kalau ada yang ingin ditanyakan pertemuan berikutnya saja ya, karena ini waktunya sudah maghrib. Baik, kita sampai di sini dulu kuliahnya. Terima kasih atas penyimakannya, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.